Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, ya, dilanjutkan dengan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan malam ini yaitu terkait analog atau perumpamaan posisi, ya, syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifah. Menurut Syekh Nafis Al-Banjari, ya, perumpamaan syariat, torekoh, dan hakikat, ya, syariat, torekoh, dan hakikat itu seperti pohon kelapa. Syariatnya itu bagian luarnya, yaitu tempurungnya, mulai dari serabut sampai batok, ya. Ini istilah analognya, ini sebagai syariatnya, bagian luarnya. Kemudian bagian isinya, ya, dan minyaknya, ya, itu adalah hakikatnya, ya. Seperti isinya dan hakikatnya itu seperti minyaknya yang ada di dalam isinya itu. Maka di dalam untuk memperoleh, ya, proses sampai menemukan minyak, ya, itulah yang disebut dengan proses torekohnya. Jadi torekoh itu metode atau cara bagaimana mengelupas kelapa, ya. Kalau kita lihat cara mengelupas kelapa itu, ya, banyak metode, macam-macam. Ada yang kalanya menggunakan gigi, ada yang menggunakan linggis, ya, diberdiriin juga ada. Ada yang menggunakan pisau juga ada. Ini metode untuk mengelupas bagian aspek lahir sampai kemudian tempurungnya, batoknya, kemudian diambillah kelapanya, diproseslah sampai menjadi minyak. Ya, ini perumpamaan antara syariat, ya, hakikat, dan torekoh. Itu. Ada juga yang menggambarkan terkait tiga aspek tadi, ya, dengan perumpamaan perahu layar, ya, perahu, ya. Ini adalah disebut sebagai wadahnya, ya. Kemudian lautan, ya, ini sebagai medianya. Kemudian di dalam lautan itu ada mutiara, gitu. Maka proses untuk mengambil mutiara, ya, ini harus menyelam di dasar lautan. Ini juga perumpamaan, ya, syariat, tarekat, dan hakikat. Gitu. Jadi hakikat diibaratkan sebagai mutiara. Kemudian proses dari pinggir laut sampai ke tengah laut, ya,
perjalanan ini namanya proses thariqah, tambah menyelam sampai ketemu mutiara. Nah, kapalnya, wadahnya ini disebut syariatnya. Atau ada perumpamaan lain, ya. Seperti di Jawa itu ada istilah warongko, ya. Warongko itu bagian wadah keris, itu warongko. Itu syariat. Kemudian kerisnya, ya, adalah hakikatnya. Hakikat dan syariat tidak bisa dipisah. Hakikat dan syariat harus sinergi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu. Terus ada lagi perumpamaan yang saya temukan ketika merenung di Masjidil Haram melihat Ka'bah, ya. Itu saya menemukan pemahaman bahwa Ka'bah diberikan kiswah, ya. Ini sebagai perumpamaan terkait dengan syariat dan hakikat. Jadi kiswah itu sebagai penutup Ka'bah. Di dalam kiswah itu ada kaligrafi yang membuat keindahan Ka'bah. Kemudian disulam dengan emas, akhirnya semakin menambah indahnya Ka'bah. Coba kalau kiswah ini diangkat, yang ada hanya batu, tumpukan batu. Gitu. Ini persis ketika orang bersyariat dengan baik, ya praktik ibadahnya ya menggunakan fikih yang benar, mulai dari wudu, sholat, ya dasarnya ilmu fikih dengan benar. Kemudian dari aspek hakikatnya, memahami asror-asror di balik rukun, fardu atau sunah-sunahnya itu. Sehingga antara aspek lahir syariat dan aspek batin hakikat ini terintegrasi dalam praktek ibadah yang kafah, yang sempurna. Itu. Bagaimana kalau dipisah? Nah, kalau dipisah, misalnya ibadah hanya murni pakai fikih, ya sah menurut fikih. Wudu pakai fikih, sholat pakai fikih, sah. Sekalipun dalam sholatnya itu tidak ingat sama Allah. Karena di dalam fikih tidak ada syaratnya sholat itu sah dengan khusyuk, itu enggak ada. Itu. Nah, ini perumpamaan kalau hanya mengutamakan aspek luar, ya. Kalau keris mengutamakan aspek warongko. Kalau hanya mengutamakan warongko nggak ada isinya, ya nggak ada indahnya. Wong keindahan keris itu ya ada warongkonya. Keindahan Ka'bahnya, Ka'bah pun ada kiswahnya. Itu. Maka kalau ada orang memisah, ya misalnya syariat fikih sendiri tidak dibarengi dengan hakikat, maka yang terjadi adalah kekosongan aspek batinnya. Ya sholat, tapi kesadaran mengingat Allah tidak ada. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji ilmu hakikat supaya ngerti. Ternyata aspek hakikat ini menjadi penting di dalam praktek ibadah. Maka dijelaskan ya la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah tidak sempurna, tidak sah ya kecuali mengenal siapa yang disembah. Itu. Nah, inilah ibadah yang sudah terintegrasi, aspek lahiriahnya menggunakan fikih atau syariat, aspek batiniahnya menggunakan yaitu ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Gitu. Nah, jadi perumpamaan analog tadi menurut saya ya itu semakin menguatkan ya bahwa
praktek syariat dan hakikat ini harus terintegrasi dengan baik, satu kesatuan. Ada juga orang yang memahami berbeda, misalnya dia hanya ngambil aspek hakikat. Contoh, ada orang belajar ilmu hakikat, kemudian setelah belajar ilmu hakikat, sholat fardu 5 waktu ditinggalkan. Alasannya apa? Hakikat sholat tidak usah pakai jenggang-jengging, rukuk sujud nggak usah. Hakikat sholat ya eling sama Allah. Saya ngopi sambil ngudut, ingat sama Allah, itu sudah sholat. Nah, pemahaman yang demikian ini juga termasuk mulai terjadi penyimpangan. Inilah yang disebut praktek zindik. Jadi meninggalkan syariat dengan argumentasi hakikat, padahal yang sesungguhnya ajaran Nabi, syariat dan hakikat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka bahayanya kalau ngaji hakikat tok, tidak dibimbing oleh seorang guru yang ahli, yang menguasai bidang hakikat dan syariat, potensi ya untuk bersikap aneh-aneh itu sering terjadi. Ya, terus gampangin sholat, nggak sholat gitu. Itu sangat mungkin terjadi, dan itu sudah banyak sekali orang-orang yang tergelincir pada pemahaman zindik itu. Maka para ulama-ulama tasawuf, ulama muhaqqiqin mengingatkan, ya, kalau belajar fikih tok ya tanpa tasawuf, potensi untuk menjadi fasik tinggi. Begitu juga kalau belajar tasawuf tok nggak dibarengi dengan fikih, potensi zindik tinggi. Nah, kemudian solusinya kalau belajar tasawuf dan fikih, maka yang akan terjadi adalah keseimbangan antara praktek lahir dan batin, praktek syariat dan hakikat itu. Ya. Kemudian selanjutnya, posisi hakikat ya, ini adalah aspek batin yang disuruh disembunyikan. Ya, jadi hakikat ini aspek batin. Ya. Posisi hakikat ini oleh Allah dan Rasulnya harus disembunyikan. Ya. Tidak boleh disampaikan kepada bukan ahlinya, karena ini menjadi rahasia. Ini maksudnya ajaran-ajaran hakikat ya, ini sebagaimana dijelaskan pada 2 minggu sebelumnya, itu ada beberapa sumber hadis Nabi ya, bahwa Nabi melarang untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akalnya publik, oleh akalnya masyarakat. Karena yang akan terjadi adalah fitnah. Maka bisa dibuktikan ya, kalau ada orang ya memahami hakikat kemudian mengobral hakikat ya di ruang publik ya tanpa tedeng aling-aling, pasti potensi untuk menjadi kontroversi sangat tinggi. Karena Nabi sudah menjelaskan illa kana fitnatan alaihim, ini akan menjadi fitnah. Itu. Maka di sini Syekh Nafis menyampaikan, kalau sudah paham hakikat ya sudah, disembunyikan, diamalkan. Tidak perlu dibuat status, tidak perlu dibuat gaya-gayaan, dan tidak perlu dibuat pamer-pameran. Karena resikonya kalau dibuat pamer, ya Allah akan menguji langsung. Resikonya kalau diobral, potensi untuk mengundang kontroversi dan mengundang masalah juga tinggi. Gitu. Maka kalau paham adab dalam memahami hakikat harus disembunyikan, maka ini yang harus kita ikutin. Itu. Nah, terkait posisi hakikat yang harus disembunyikan, ya, ini saya kagum ya, ketika saya ke Spanyol
Ini saya ceritakan berulang-ulang supaya bagaimana komunitas Ibnu Arabi Society di Spanyol dalam memahami ilmu hakikat tentang hakikat wujud itu bisa memiliki pemahaman persis apa yang disampaikan oleh Syekh Nafis. Berarti ya dia merujuk pada guidance petunjuk dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bahwa hakikat itu ilmu rahasia yang tidak boleh dibongkar di sembarang tempat. Itu. Saya masih ingat ya ketika Kopi Break ya menghadiri simposium itu ngobrol dengan salah satu peserta ya, kebetulan dia orang Spanyol asli menggunakan bahasa Inggris. Saya singgung tentang la maujuda illallah gitu. Karena intisari dari hakikat itu kan la maujuda illallah. Beliau mengingatkan Ali, tidak boleh ini diucapkan, ini di dalam hati gitu. Saya kaget, terpesona. Ternyata mereka memiliki pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Itu. Kemudian yang kedua, saya coba lagi diskusi dengan yang lain. Sama Ali, ini nggak boleh diungkapkan. Ini hanya boleh di ruang diskusi atau taklim ya dalam bahasa kita atau ruang pengajian. Tapi setelah paham harus disembunyikan, hanya di hati, nggak boleh untuk disampaikan ke ruang publik gitulah. Dari dua orang yang saya ajak diskusi ngobrol ini, ternyata apa yang dia amalkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Jadi kalau kita pengen mengamalkan ajaran hakikat secara nyaman, ya rapi, ya ikutilah apa yang menjadi petunjuk para ulama muhakikin. Artinya kalau sudah paham hakikat ya sudah disembunyikan, tidak perlu diobral, tidak perlu dibuat gaya-gayaan, tidak perlu dibuat pamer-pameran. Cukup ini menjadi rahasia pribadi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan aman gitu. Praktek syariatnya tertib ya, waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa puasa, waktunya bermasyarakat, tapi praktek hakikat selalu mengiringi ya setiap langkahnya dan setiap nafasnya. Nah, ini praktek hakikat yang benar sesuai dengan guidance dari para ulama muhakikin. Itu. Jadi sekali lagi bahwa ilmu hakikat ini ilmu rahasia. Jadi setelah paham tidak perlu untuk dibongkar, tidak perlu untuk dipamerkan, tapi cukup dinikmati dan dirasakan, yaitu dengan syuhud musyahadah. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Hikam Ibnu Ruslan, ya, bermula dikehendaki dengan hakikat itu yaitu ilmu laduni yang nurani. Jadi yang dimaksud dengan ilmu hakikat yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya para salik ya yang sudah punya baiat thariqah ya itu kan punya wadifah zikir. Lah, wadifah zikir ini kalau diistiqomahkan seperti Naksabandi itu zikirnya Ismudzat ya, mulai dari latifah kolbi ya, itu kemudian naik ke latifah ruh, latifah syir, latifah khofi, latifah akhfa, kemudian nafsu natikoh sampai jami'ul badan. Ini kalau diamalkan secara istiqomah ya pasti nanti akan merasakan terbukanya yaitu asror ilahiyah. Ya, begitu juga yang ikut tarekat Qadiriyah misalnya atau Satariyah, mulai dari nafi isbat ya, kemudian naik lagi nanti menjadi zikir qalb ya, sampai zikir sir. Juga
sama akan memperoleh minah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mawahibul laduniyah, anugerah yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi oleh mu'alif mengutip penjelasan di dalam Syarah Hikam, ilmu hakikat ini termasuk ilmu laduni yang nurani itu. Nah, ilmu laduni yang nurani ini bisa ya dirasakan bagi para salik yang sudah istiqomah ya di dalam melaksanakan wadhifah zikir dan riyadhah mujahadah. Ibaratnya itu kalau air di dalam gelas ini sudah jernih dan bening lahir batin, nah, di situ baru akan memperoleh yang namanya asror ilahiyah. Tapi kalau jiwa dan hatinya masih butek, ya, hatinya masih hubud dunia, ya, hatinya masih hubul jah, itu, kemudian jiwanya masih didominasi oleh nafsu ammarah lawamah, nah ini masih panjang, perlu waktu untuk terus riyadhah mujahadah. Jadi orang yang memperoleh anugerah ilmu hakikat atau yang disebut ilmu laduni ini ada cara, yaitu melalui pengamalan zikir-zikir dalam thariqah. Jadi ada dua cara untuk bisa memperoleh ilmu hakikat. Yang pertama ya, bisa melalui belajar teori-teori ilmu hakikat. Ya, seperti kitab Durrun Nafis ini menjelaskan tentang teori ilmu hakikat. Mulai dari tauhidul af'al, mengesahkan semua perbuatan, tauhidul asma, mengesahkan semua nama, tauhidul af'al, mengesahkan semua tauhid sifat, mengesahkan semua sifat, dan tauhid dzat, mengesahkan semua dzat. Ini teori. Ya, teori untuk mencapai pemahaman pada ilmu hakikat. Nah, setelah dia paham teori, akhirnya sampailah pada makna la maujuda illallah, la af'ala illallah, la asma'a illallah, la sifata illallah, la dzata illallah, la maujuda illallah. Maka secara teori ilmu ini sudah mulai terbuka pemahaman ilmu hakikat. Tapi pemahaman. Lah, dari pemahaman ini kemudian diproses ya supaya turun menjadi rasa. Diamalkan menjadi rasa. Yaitu dengan dipraktekkan melalui zikir. Tadi kalau yang ikut Naqsabandiyah ya Ismudzat, Qadiriyah, Satariyah bisa mulai dari nafi isbat. Tapi nantinya dari zikir wadhifah yang diistiqomahkan ini akan memiliki efek, yaitu terbukanya rahasia-rahasia batin. Sehingga merasakan nikmatnya, yaitu ilmu-ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi pemahaman teori penting supaya secara teoritis keilmuan bisa mengurai, menjelaskan. Nah, kemudian secara zuk, rasa juga penting supaya bisa menikmati rasanya ilmu hakikat tadi. Akhirnya dari teori ilmu hakikat dipraktekkan melalui syuhud, musyahadah, dinikmati, dirasakan. Nah, inilah anugerah yang terindah ya bagi para salik dalam memahami ilmu hakikat. Begini. Gitu. Jadi keindahannya, kenikmatannya ya luar biasa ketika sudah kefutuh memahami ilmu hakikat, kemudian paham prakteknya, sehingga integrasi antara syariat dan hakikat ini benar-benar dipraktekkan secara nyata tanpa mengundang fitnah dan kontroversi. Itu. Kemudian selanjutnya ya, ilmu laduni yang nurani yang mengajarkan Allah Ta'ala akan dia bagi segala ruh pada ketika
ya dikhitab akan mereka itu dengan perkataan alastu birabbikum. Ini maksudnya. Ketika kita belajar ilmu hakikat ya, tentang asal usul diri kita ya, sampai kepada alastu birabbikum. Ini secara teori ilmu bisa dijelaskan gitu. Yaitu mulai kita melihat proses kejadian wujud kita ya. Wujud kita ini ya sering saya ulang-ulang ya supaya memiliki pemahaman tentang maksud ayat alastu birabbikum ya. Kita saat ini di alam atsam, alam fisik. Ya, alam ya sudah nyata. Wujud kita sudah nyata, rupa kita sudah nyata. Organ lahiriah kita sudah nyata. Tapi kalau kita tarik mundur ke belakang ya, kita mundur sekarang ini ketika baru lahir ya berupa bayi yang mungil, itu dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Nah ini belum ada dosa dan masih suci. Nah, ketika wujud lahir, fisiknya sudah sempurna. Seorang bayi sudah sempurna dan sudah ada ruhnya. Nah, kemudian kita tarik mundur lagi sebelum lahir, proses sebelumnya adalah di dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim seorang ibu juga prosesnya panjang, 9 bulan lebih. Ya, sebelum lahir, mulai dari 7 bulanan, ya, kemudian ditiupkan ruh. Ya, ketika janin ini konstruksinya sudah sempurna, ya, artinya sudah ada mata, tangan, kaki. Jadi struktur lahir dan batin ya, kalau aspek batinnya itu ya sudah terbentuk mulai dari hati, ya, kemudian paru, ya, kemudian pankreas, terus sampai seluruh terkait dengan aspek ya dalam, ya aspek di dalam tubuh kita itu sempurna. Nah itu ruh ditiupkan oleh Allah. Nah, ruh ditiupkan ini berarti ruh sudah ada sebelum janin ini ada. Nah, janin ini prosesnya sebelum ditiupkan ada tahapannya di dalam Al-Quran ya, mudghah, daging menggumpal, kemudian fakasional idoma lahma, kemudian ditutup dengan tulang ya. Kemudian berikutnya alaqah ya, darah menggumpal, sebelumnya nutfah ya, yaitu sperma ya, sebelumnya sulalah mintin ya. Jadi kalau kita lacak sebelumnya, oh asal usul wujud kita ternyata dari sulalah mintin, saripati tanah. Kalau kita kejar lagi, saripati tanah itu unsurnya apa saja? Ya enggak lepas dari air, api, angin, tanah. Nah, maka sebelum wujud janin ini ya lahir, ya proses di dalam rahim ini ketika ditiupkan ruh, wa nafakhtu fihi ruh, lah ruh ini sudah membawa catatan seluruh amal ya, nasib, kematian itu sudah ada di situ. Lah ruh ini sudah ada di alam arwah sebelum terbentuknya janin ini. Dan ketika di alam arwah, semua ruh itu dikhitab oleh ayat ini. Alastu birabbikum, jadi ruh lebih dulu. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah bertanya kepada seluruh ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Qalu, mereka menjawab semua ruh, bala, ya, syahidna, kami telah menyaksikan. Artinya ya ketika di alam arwah dikhitab ayat ini,
berarti semua ruh telah mengenal, telah makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud oleh mu'alif, bahwa kita ini sudah punya potensi spiritual, potensi makrifah, potensi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh kita sudah merasakan itu. Nah, ketika sudah di alam dunia ini, ya kita dengan banyaknya kesalahan, dosa yang jarang ditaubati, ya ibarat kain putih akhirnya menjadi kain yang kotor, ya kain yang penuh dengan noda, ditambah lagi nodanya noda comberan, ditambah kena cat, wah macam-macam. Ini ibarat dosa yang menumpuk pada diri kita yang tidak pernah ditaubatin. Akhirnya suatu saat ketemu titik kesadaran. Setelah puncaknya dia menjadi ahli maksiat, capek juga ternyata. Kemudian terbukalah pintu nur ilahiyah, ya, punya kesadaran untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika dia punya kesadaran untuk kembali kepada Allah, inilah yang disebut sebagai proses perjalanan seorang salik yang untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menyucikan lahir, ya, lahir dan batin, terutama hatinya yang dulu sudah makrifah, ya. Kemudian bagaimana supaya mengenal Allah, yaitu ya dengan belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu akidah ahlu kasfi. Kemudian dibaringi riyadhah mujahadah untuk menundukkan hawa nafsu, ya, supaya apa? Supaya memperoleh kejernihan lahir dan batin, sehingga anwarul ilahiyah atau ilmu laduni ini dapat dirasakan, gitu. Jadi alastu birabbikum qalu bala syahidna, kalau kita urei ya seperti penjelasan tadi. Oh, ternyata ruh kita itu sudah ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kemudian sekarang kita pengen kembali mengenal Allah lagi, ya salah satu caranya adalah belajar ilmu hakikat. Kok kenapa ilmu hakikat? Ya karena disiplin ilmu hakikat yang fokus membahas tentang hakikat wujud, yang bahas tentang hakikat wujud baik makrokosmos alam semesta maupun mikrokosmos diri kita. Nah, dengan belajar ilmu hakikat akhirnya mengenal hakikat diri. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Akhirnya mengenal hakikat dirinya, saat mengenal hakikat dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Nah, ini uraian penjelasan dari ayat alastu birabbikum bala syahidna. Terus bagaimana dengan orang yang tidak tertarik ilmu hakikat? Ya sudah, berarti memang rezekinya cukup di situ. Terus ada yang berpikir negatif tentang ilmu hakikat. Ya ini sudah suudon dulu. Oh itu buktinya itu belajar hakikat pada enggak sholat. Itu bukan salah ilmunya, itu salah pemahamannya. Itu belajar hakikat, itu melakukan dosa dianggap biasa. Ya, ini bukan salah ilmunya, tapi salah pemahaman dan salah pengamalannya. Gitu. Jadi kita harus bisa memilah antara ilmu hakikat yang sebagai intisari, ya, dari ajaran tasawuf ini, ya, dengan orang yang salah memahami dan menyelewengkan. Ini harus dipisah. Nah, karena itu kalau ada orang yang salah memahami, perlu kita luruskan, ya perlu kita kasih hujah yang benar, yang lurus, supaya bisa kembali kepada jalan yang benar. Nah, selanjutnya setelah kita paham tentang ilmu hakikat, ya, mulai dari secara teori tadi, paham tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhid dzat, ya. Kemudian dipraktekkan dengan syuhud musyahadah, terus dibarengi dengan zikir
thariqah ya yang sesuai dengan thariqah yang diikuti ya. Ya, itu kalau diamalkan secara istiqomah gitu, maka akan membuka pemahaman ilmu baru yang itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, man amila bima ulima. Man barang siapa, amila yang mengamalkan siapa man, bima ulima dengan sesuatu yang telah diketahui. Contoh, paham tauhidul af'al, paham tauhidul asma, paham tauhidus sifat, paham tauhid zat, paham syuhud, musyahadah ya. Kemudian paham praktek yang benar, itu terus diistiqomahkan. Zikirnya istiqomah, riyaduhnya istiqomah, warasahuwah, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilma ma, mengetahui sesuatu, lam ya'lam, yang dia belum tahu, atau lam yu'lam, yang sesuatu yang lam yu'lam, yang tidak diketahui. Ya, dibuat majhul bisa, maklum bisa. Ilma mengetahui sesuatu, lam ya'lam, yang dia belum mengetahui kalau menggunakan lam ya'lam. Tapi kalau lam yu'lam, mengetahui sesuatu, lam yu'lam, yang belum diketahui. Gitu. Ini kalau kita mau mendapatkan pencerahan-pencerahan ruhaniyah. Jadi apa yang sudah kita pahami, kita amalkan, dibarengi dengan riyadhah zikir yang istiqomah, baru kebuka. Terus bagaimana kalau kita sudah paham ilmu, ngamalin males, zikir males? Itu ya ibarat orang dikasih senjata pisau, pisaunya nggak pernah dipakai, ya, pisaunya dibiarkan gembletak begitu saja, lambat laun pasti akan berkarat. Kalau lama-lama berkarat, ya akan semakin susah dan sulit untuk bisa memahami, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Gitu. Jadi ilmu hakikat ini ibarat ya anugerah. Tapi di sini ada kalanya diberikan anugerah setelah paham mengamalkan. Gitu. Sampai menemukan pemahaman yang lurus dan praktik yang lurus. Ini anugerah yang sempurna. Ada yang paham, kemudian gitu-gitu aja, gitu, diremehkan, ya sudah, dia tidak mendapatkan keindahan-keindahan ilma lam ya'lam, keindahan-keindahan ilmu yang belum dia ketahui. Ada juga yang ya menganggap tidak penting, gitu. Ya sudah, ya dia berarti memang rezekinya tidak sampai pada mendapatkan anugerah ilmu batin. Nah, jadi penjelasan hadis man amila bima ulima warsahu ilma lam yu'lam atau lam ya'lam ini sebagai penguat, ya, memotivasi kita bahwa Nabi menjamin, ini yang menjamin Nabi. Nabi menjamin kalau apa yang sudah kamu pahami, kamu amalkan secara sungguh-sungguh dan serius, Allah akan membuka ilmu-ilmu asrar ilahiyah dan ma'arif robaniyah. Itu. Maka Allah membukakan di dalam hatimu, ini kalau sudah istiqomah ya, nah, jangan sampai mimpi, ya males riyadhah, malas dzikir, pengen mimpi paham ilmu hakikat secara utuh, ya itu ya bisa taroji, bisa tamani, ya. Kalau dia dibarengi dengan ikhtiar, ya bisa taroji. Tapi kalau malas dzikir, malas riyadhah mujahadah, impiannya menjadi tamani. Sekalipun Allah Maha Kuasa, gitu. Tapi kalau dia beralibi, Allah kan Maha Kuasa. Kalau Allah menghendaki saya makrifat tanpa zikir kan juga bisa. Iya, benar. Tapi kalimat ini justru menjebak dia sendiri. Dia akan semakin jauh,
ya dari praktek ilmu. Ini sudah kelibet oleh hawa nafsu itu. Membukakan Allah Ta'ala dalam hatinya itu taufik yang demikian itu, maka mendatangkan Allah Ta'ala akan dia daripada segala makhluk hingga surga pun didatangkan jualah. Ciri-ciri orang yang sudah diberikan anugerah pemahaman tadi, hatinya diberikan taufik, ya itu bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan ilmu hakikat secara zauq, ya dirasakan, dan tidak harus orang lain tahu. Itulah kalau sudah menguasai, memahami secara baik dan benar, ya ini selanjutnya ya Allah akan memberikan anugerah. Itu anugerah yaitu diberikan, ya istilahnya bahasa santri itu keberkahan lahir dan batin. Jadi keberkahan lahir ya secara lahiriah Allah memberikan kecukupan, ya secara batiniah Allah juga memberikan kecukupan. Lahirnya cukup, ini kan luar biasa. Batiniahnya ya ilmu tentang hakikat ya diberikan anugerah pemahaman yang mendalam, ini juga satu anugerah. Maka para salik yang sungguh-sungguh dan istiqomah, ya ini sebagaimana dijelaskan akan memperoleh keberkahan lahir dan batin, ini nyata. Jadi bukan istilahnya hanya iming-iming, tidak, ya ini nyata. Ya bisa dilihat orang-orang yang mengikuti prosedur seperti ini, ya insya Allah keberkahan lahir batin. Tapi ada juga yang ngamalin hakikat, ya misalnya kok malah hidupnya serba sulit, serba susah itu. Nah, ini perlu introspeksi ke dalam diri. Ya. Apakah ada kesalahan dalam pemahaman atau tidak? Nah, pertama pemahaman. Kedua, apakah ada kesalahan dalam mengamalkan? Itu. Sebab kalau pemahamannya salah sedikit, itu beloknya kemana-mana. Contoh, ya, orang memahami hal mungkar. Oh semua kan atas kehendak Allah. Gitu. Ini kalau salah sedikit aja. Akhirnya dia memahami, semua kan kehendak Allah, semua milik Allah. Gitu. Ada pohon mangga tetangga, asal ambil saja. Karena ini milik Allah. Nah, ini contoh orang yang pemahamannya sudah mulai bergeser karena tidak memahami teori dan praktik secara utuh. Karena dia berargumentasi dengan hakikat, ini kan milik Allah. Padahal mangga itu ada di tanah orang. Kalau itu sudah tanah orang berarti harus izin untuk memperoleh halalnya. Ini tertib syariat dan hakikat. Kalau hakikat tok milik Allah, ambil saja. Tapi kan kehalalannya belum tentu. Kalau orangnya tidak ikhlas, ya ini menjadi barang haram. Itu. Contoh lagi, paham hakikat, ya semua kan Allah. Terus hawa nafsunya muncul, semua kan milik Allah. Nah, tiba-tiba ada peluang maksiat, ya, langsung aja main alasan hakikat. Allah juga ini. Nah ini, kalau sudah mulai tergelincir dengan bisikan-bisikan iblis yang sangat halus ini, akhirnya menganggap maksiat ini kehendak Allah, ini sudah pertanda dia sudah mulai melenceng dan bergeser. Kalau bergeser semakin jauh, ya semakin tersesat. Tapi anehnya orang yang posisi mabuk seperti ini nggak merasa tersesat. Dan paling susah dinasehati dan paling angel untuk diluruskan. Karena apa? Hawa nafsunya sudah campur aduk, tidak bisa memilah secara tepat antara porsi hakikat dan porsi syariat. Dicampur aduk. Itu. Ditambah lagi kalau urusan duniawi. Ya. Apalagi sudah keluarga. Rezeki kan semua Allah yang atur. Kalau saya di rumah aja, kalau Allah menghendaki saya kaya, ya kaya. Nah ini
Ini juga berbahaya, apalagi kalau sudah berkeluarga pakai paham ilmi. Ini ilmu nafsu, ini sebenarnya nafsu yang bermain. Karena dia males kerja gitu ya. Kemudian beralibi dengan ilmu hakikat. Akhirnya dampaknya apa? Anak istrinya nggak makan. Nah, terus apa dampak lagi? Tomak kepada orang lain. Akhirnya semakin jauh dari jalan Allah. Itu. Ini bahayanya kalau tadi saya katakan salah pemahaman itu dampaknya akan semakin jauh dari Allah. Salah pengamalan juga akan semakin jauh dari Allah. Sehingga janji yang disampaikan oleh Syekh Nafis bahwa kalau pengamalannya lurus, pemahamannya lurus, pengamalannya lurus, janjinya akan diberikan keberkahan lahir dan batin. Ya, lahiriahnya tertib syariatnya, batinnya hakikatnya jalan, lahiriahnya dicukupi oleh Allah dengan tetap usaha dan ikhtiar tanpa harus tomak dengan makhluk gitu, dan batiniahnya pun diberikan anugerah ilmu-ilmu yang sifatnya asror ilahiyah dan ma'arif rubbaniyah. Jadi ini jelas penjelasan dari mu'alif. Lah kira-kira di sini perlu menjadi koreksi terhadap diri kita. Apakah diri kita ini secara pemahaman dan pengamalan sudah lurus? Kok setelah belajar hakikat kok jadi ruwet semua gitu ya? Urusan dunia ruwet, urusan akhirat ruwet, ya jelas. Karena ya pemahamannya sudah melenceng, praktiknya sudah melenceng, hawa nafsunya semakin mendominasi. Ini bahayanya kalau belajar ilmu hakikat tidak ya dengan guru yang ahli, apalagi sampai kemudian hanya menganalisa sendiri. Itu pasti akan semakin jauh. Akan semakin jauh dan semakin tersesat. Ini tersesat ya dunia yang kagak dapat, akhirat ya sama sekali. Ini artinya orang yang salah memahami dan mengamalkan. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya semakin tambah yakin gitu. Kalau kita pemahaman ilmu hakikatnya lurus, pengamalannya lurus, ya pasti akan berbuah keberkahan lahir dan batin. Itu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah, ya mudah memahami, mudah mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.